Oke adik-adik, masih di soal yang sama dengan penyetaraan bilangan oksidasi ya. Kita menggunakan metode setengah reaksi kali ini. Nah, kita akan beranjak ke langkah nomor 2 adik-adik ya. Nah, di langkah nomor 2 ini nanti adik-adik bisa lihat ya, kita tulis nih langkah kedua ya. Nah, langkah kedua adik-adik yang harus dilakukan adalah kita setarakan adik-adik, setarakan ya jumlah atom yang mengalami reduksi ya, atom yang mengalami redoks ya. Ya. Jadi sebelum dan setelah reaksi ya. Jadi kita tulis kembali ya tadi untuk reaksi reduksinya. Reaksi reduksinya kita tulis kembali Cr2O7 2- ya. Dia menjadi Cr3+. Ya, kemudian ada yang oksidasinya. Oksidasinya jadi dari Cl- dia menjadi gas core ya, Cl2. Nah, yang dimaksud setarakan di sini adalah jika sebelum reaksi Cr-nya ada 2, maka setelah mengalami reaksi Cr ini pun harus ada 2 adik-adik. Ya. Jadi untuk menyetarakannya kita tinggal tambahkan angka 2 di depan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang ini, sebelum reaksinya ada 1 Cl, setelah bereaksi ada 2. Nah, berarti di sini belum setara, tambahkannya angka 2 di sini. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, jadi untuk langkah kedua sederhana adik-adik. Jadi kita tinggal menyetarakan bilangan, menyetarakan jumlah atom sebelum dan setelah reaksinya. Begitu adik-adik ya. Baik, kita langsung masuk ke langkah nomor 3 adik-adik. Ya. Langkah 3. Nah, di langkah 3 ini yang harus kita lakukan ya, yang kita lakukan adalah setarakan jumlah atom oksigen dan hidrogen. Jadi adik-adik lihat ya. Nah, kita tulis dulu ya untuk reaksi reduksinya nih. Nah, reaksi reduksi ini, nah reaksi reduksinya sendiri adalah Cr2O7 2-, dia menjadi 2 Cr3+ gitu adik-adik ya. Ya. Pada reaksi reduksi kita lihat ada kelebihan 7 atom oksigen ya di sebelum reaksi. Nah, jika di sini ada 7, maka di sini kita setarakan dengan harus ada atom oksigen juga. Ya. Atom oksigennya dari mana? Dari molekul air adik-adik. H2O. Begitu ya. Nah, berapa yang ditambahkan oksigen di sini? Ini adalah 7. Begitu, ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika di sini O-nya sudah sama, adik-adik. Di sini O7, di sini O7, di sini Cr-nya 2, di sini Cr-nya 2. Tapi di sini muncul H, hidrogen. Nah, untuk hidrogen ini gimana? Nah, kelebihan di sini berarti kekurangan di sini ya. Kita akan tambahkan menggunakan H+ adik-adik. Nah, kita hapus dulu di sini. Ya. Nah, karena untuk ruas yang sebelah ini, yang sebelah kiri adik-adik ya, ini kurang hidrogen, ya maka kita akan tambahkan hidrogen. Sumber hidrogennya dari mana? Jangan lupa, ini suasananya asam. Jadi di lingkungannya itu banyak sekali terdapat H+. Nah, karena dia kurang hidrogen, maka H+ akan menyumbang kekurangan ini. Berapa jumlahnya? 7 kali 2, 14. Jadi di sini ada 14 H+. Itu adik-adik ya. Nah, seperti itu reaksinya. Nah, untuk yang oksidasinya gimana? Ya, di sini tidak ada O, di sini tidak ada O, berarti tidak ada yang kekurangan oksigen. Jadi untuk penyetaraan jumlah atom oksigen ini hanya kita lakukan pada spesi yang kekurangan oksigen. Jadi jika sebelumnya ada, setelahnya tidak ada, nah maka kita setarakan atau sebaliknya. Seperti itu ya. Nah, sudah cukup jelas adik-adik gimana? Sampai langkah 3 ini sudah cukup jelas semuanya. Jadi untuk langkah ketiga setarakan jumlah atom O dan H. Ya, karena di sini O-nya ada, di sini tidak ada, maka kita tambahkan O dari H2O. Berapa banyaknya? 7. 7 kali 1 7 ya.
Kemudian H-nya di sini ada, di sini tidak ada, kita tambahkan dari H plus karena suasananya asam. Berapa jumlah H plusnya? 7 kali 2 sama dengan 14. Begitu ya. Baik. Bagaimana adik-adik? Sudah cukup jelas? Ya. Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut ke pembahasan berikutnya, langkah 4, 5, dan 6. Seperti itu adik-adik ya. Baik, jika sudah cukup jelas sampai di sini dulu adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.